Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pekerja galian tanah tewas tertimbun longsor saat pasang alat deteksi gempa milik BRIN di Demak. Korban keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis di Kebumen jadi 157 orang. 5 tahun lamanya bangunan sekolah dasar negeri di Brebes terbengkalai tanpa atap. Kita ke informasi pertama. Seorang pekerja galian tanah yang sedang memasang alat deteksi gempa proyek Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tewas tertimbun longsor. Korban diduga tidak dapat menyelamatkan diri saat tanah sedalam 3 meter tiba-tiba longsor. Warga dan pekerja penggali ini berusaha menyelamatkan Ahmad Zaidun yang tertimpa tanah saat menggali alat deteksi gempa di Duku Sendang Delik, Desa Sumberjo, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Proses evakuasi pun harus dilakukan menggunakan alat berat karena korban tertimbun di dalam tanah sedalam hampir 3 meter lebih. Adik korban yang saat itu juga bekerja menggali tanah mengatakan saat itu proses penggalian untuk memasang alat deteksi gempa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Namun diduga tanah labil sehingga mengakibatkan longsor dan menimbun korban yang berada di bawah galian. Sementara pekerja lainnya dapat menyelamatkan diri. Lagi membersihkan galian ini. Kalian Untuk deteksi gempa. itu udah berapa hari pengerjaannya? Sekitar 2 hari. Kalau ini tertimbun itu kenapa, Pak? Ya karena tanah longsor. Longsor, bapaknya di dalam tanah atau gimana? Ya posisi semula masih dalam aktivitas membersihkan galian, kemudian tanahnya itu longsor. Ketua Badan Riset dan Inovasi Nasional itu menggali lubang di salah satu sawah yang letaknya di daerah Desa Sumberjo, sekitar 1,5 meter lebar, panjangnya 7 meter. Dan itu kondisinya tanah itu labil, masih bergerak, jadi mudah untuk longsor. Usai berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan pada Jumat siang pekan lalu. Hingga saat ini, kasus longsor galian tersebut masih dalam penanganan Satreskrim Polres Demak. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Kecelakaan 3 kendaraan terjadi di Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Akibat kecelakaan ini, 2 truk dan 1 sepeda motor rusak parah dan 1 orang meninggal dunia. Dua truk besar ini hancur di bagian depan setelah saling bertabrakan di Jalan Raya Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada Jumat pekan lalu. Selain itu, 1 sepeda motor juga ikut hancur karena terlibat kecelakaan beruntun ini. Peristiwa tragis ini bermula saat truk box yang mengangkut alat tulis melaju dari arah Adipala hendak menuju kota Cilacap. Di lokasi, truk box berusaha mendahului sepeda motor. Namun saat yang bersamaan dari arah berlawanan muncul truk tronton bermuatan gula pasir. Kecelakaan pun tak dapat dihindari termasuk melibatkan pengendara sepeda motor. Akibat kecelakaan, pengemudi truk box sempat terjepit di ruang kemudi. Setelah hampir 1 jam, evakuasi pengemudi akhirnya membuahkan hasil. Kendaraan KPM Box melaju dari arah timur ke barat beriringan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang mendahulunya. Kemudian dari arah barat ke arah timur melaju kendaraan tronton. Karena jarak sedekat sehingga terjadi benturan terhadap kendaraan tronton yang melaju dari arah barat. Direm dia, jadi melintir mobilnya, melintir ke kanan rem itu, terus kena kita,
Oh, berarti sudah berhenti Bapak? Iya, Sudah pinggir? menghindar ke pinggir. Oh, tapi yang dari lawannya Kenceng. kenceng. Iya, dari lawannya kenceng. Sementara pengendara motor tewas karena mengalami luka akibat benturan kecelakaan ini. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang warga di Kecamatan Tanon, Sragen ditemukan meninggal di dalam sumur. Diduga korban terperosok ketika berada di sekitaran sumur. Pria yang diketahui bernama Wawan Mujiono ditemukan tewas di dasar sumur kering di Dukuh Geneng, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Proses evakuasi pun dilakukan tim BPBD. Tim yang turun harus menggunakan tabung oksigen lengkap agar terhindar dari kekurangan udara saat berada di dasar sumur. Diduga korban jatuh dan terperosok saat berada di sekitar sumur. Sementara dari hasil pemeriksaan luar, polisi tidak menemukan adanya tindak kekerasan. Timen bilang katanya Mas Wawan itu wirawiri di sebelah sumur itu. Itu diketemukan dalam keadaan atau meninggal atau gimana? Sudah meninggal, Pak. Terus atasnya juga sudah ditutup menggunakan papan maupun triplek, tapi tadi memang jebol. Karena keluarga langsung menerima bahwa itu memang murni kecelakaan anaknya, bukan karena ada kejanggalan lain. Ada kekerasan pada korban atau sendiri? Oh, untuk sementara tidak ada. Usai dievakuasi, jasad korban lalu dibawa ke rumah duka dengan ambulans. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jagalan, Kota Semarang. 10 rumah ludes terbakar, 66 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Sudah kebakaran, makan. Kebakaran ini melanda permukiman padat penduduk di Kampung Kulitan dan Bank Inggris, Jagalan, Kota Semarang, Sabtu siang. Kencangnya angin membuat api menjalar cepat hingga membakar 10 rumah warga. Bahkan 2 diantaranya habis terbakar sampai rata dengan tanah. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas kesulitan memadamkan api karena padatnya arus lalu lintas dan sempitnya jalan menuju lokasi. Untuk terkendala ini kemungkinan hari libur juga, untuk lalu lintas agak tersendat sedikit lah dari akses lalu lintas. Juga dari mungkin tempat tinggal agak terlalu sulit dijangkau dari armada, tidak bisa masuk ke tempat. Jadi kita untuk rangkaian daripada melaksanakan selang untuk penyambungan. Parahnya kebakaran membuat Wakil Wali Kota Semarang turun ke lokasi kejadian. Akibat kebakaran ini, 16 keluarga atau 66 orang terdampak. Seluruh korban diungsikan sementara. Pemerintah daerah juga membantu korban kebakaran dalam mengurus dokumen penting yang terbakar. Sementara kita akan menempatkan saudara-saudara kita di Balai RW dan nanti Balai RW 8 ya di Kelurahan Jagalan, dan segala kebutuhan dari warga yang terkena dampak akan nanti diusahakan oleh kawan-kawan yang ada di lapangan, baik dari kecamatan maupun kelurahan, untuk memberikan bantuan. Termasuk untuk surat-surat yang dibutuhkan oleh warga, baik KTP dan lain sebagainya, nanti akan diupayakan oleh Bu Lurah. Ini lagi diinventarisasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera selesaikan. Api yang baru dipadamkan dalam waktu 3 jam ini diduga berawal dari kompor salah satu warga yang lupa dimatikan usai memasak. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Masih dari Semarang, sebuah bus Trans Semarang menabrak ruko di Turunan Mijen. Diduga kecelakaan terjadi karena ada kendala pada mesin dan rem bus. Tembok pembatas ruko di kawasan Mijen, Kota Semarang ini hancur usai ditabrak bus Trans Semarang pada Jumat petang. Badan bus bagian depan juga ringsek karena kerasnya benturan. Kejadian bermula saat bus yang dikemudikan Heri Setiawan itu melaju dari Mijen menuju Kota Semarang. Saat itu tak ada penumpang yang diangkut karena tengah menguji mesin bus usai turun mesin.
Namun saat di jalan turunan, mesin bus mengalami kendala dan rem pun tak berfungsi. Bus akhirnya menabrak ruko dan sepeda motor yang terparkir di depan ruko. Dan jalan pelan-pelan karena ada masa hujan, ada tempat penyeberangan ya. Kita berhenti, sudah diarahkan untuk jalan terus, kita pakai gigi 2 ke atas, dioper 3, baru mau belok, sudah macet panjang. Kita injak rem, 3 kali nggak berhenti, kita tarik gandeng nggak berhenti, lalu kita cari yang aman untuk menghindari korban banyak. Nah, pikirku ada tembok bisa berhenti, ternyata masih lanjut. Iya. Itu muat berapa orang itu? Kosong, cuma saya sama mekanik saja, masih rayan mesin. Bus baru dievakuasi pada malam hari membuat lalu lintas di sekitar Mijen macet. Nanti biar kedua belah pihak yang punya gedung ataupun yang punya armada biar mencari solusi untuk penyelesaian di kantor kejadian itu masih. Berarti dari atas mau ke bawah ya? Ya, dari atas mau ke bawah itu cuma uji coba mesin setelah di kanvas dari bengkelnya tersebut. Nggak ada korban jiwa ini ya, Dede? Tidak ada korban jiwa maupun luka. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.